Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tidak lupa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan kesempatannya sehingga saya dapat melakukan presentasi online pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Yunika Afrianisi MPD yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan hasil observasi dan wawancara. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Yuni, kelas reguler B, semester 3, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, salah satu mahasiswa dari Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi presentasi yang berjudul Pelaksanaan Membaca dan Menulis di Kelas 1 Sekolah Dasar Negeri 11 Pangkalan Kongsi. Topik bahasan pada presentasi hari ini yang didapatkan berdasarkan hasil observasi dan wawancara dari guru wali kelas 1, itu yang pertama, pengertian membaca dan menulis permulaan atau MMP. Yang kedua, metode membaca dan menulis di kelas 1. Ketiga, media pembelajaran membaca dan menulis di kelas 1. Keempat, perkembangan kemampuan membaca dan menulis di kelas 1. Yang kelima, faktor pendukung dan penghambat dalam pembelajaran membaca dan menulis permulaan. Dan keenam, upaya mengatasi hambatan dalam meningkatkan kemampuan membaca dan menulis permulaan. Pengertian membaca dan menulis permulaan atau MMP. Jadi Bapak Ibu, membaca dan menulis permulaan adalah suatu program pembelajaran yang diorientasikan dan ditujukan untuk kemampuan membaca dan menulis permulaan di kelas awal pada saat memasuki bangku sekolah dasar. Menurut Sujono Lestari 2004-12, tujuan mengajarkan membaca dan menulis permulaan pada anak adalah untuk mengenalkan anak pada huruf-huruf dalam abjad sebagai tanda suara atau tanda bunyi, melatih keterampilan anak dalam mengubah bentuk huruf menjadi bentuk suara, pengetahuan huruf-huruf dalam abjad, dan keterampilan menyuarakan wajib untuk dapat dipraktikkan dalam waktu singkat ketika anak belajar membaca lanjut. Metode membaca dan menulis di kelas 1. Metode adalah cara yang telah teratur dan terpilih secara baik untuk mencapai suatu pembelajaran yang baik. Dalam pembelajaran membaca dan menulis siswa di kelas 1 SD Negeri 11 Pangkalan Kongsi ini, ada berbagai metode yang digunakan, antara lain metode eja, metode bunyi, dan metode suku kata. Metode eja. Metode eja ini yaitu belajar membaca yang dimulai dari mengeja huruf demi huruf. Pembelajaran metode eja ini terdiri dari pengenalan huruf abjad A sampai Z dan pengenalan bunyi bahasa. Contoh yang dilakukan oleh guru wali kelas 1 dengan mengeja huruf A, B, C, D, E dilafalkan sebagai A, B, C, D, E, dan seterusnya. Setelah mengenal beberapa huruf, siswa diajak berkenalan dengan suku kata dan merangkainya. Misal kata badu yang dieja menjadi B, A, ba, D, U, du, badu. Metode bunyi. Metode bunyi tidak jauh berbeda dengan metode eja. Perbedaannya terletak pada sistem pembacaan dan pelafalan abjad. Contoh, huruf B dilafalkan eb, huruf D dilafalkan ed. Dengan catatan, dilafalkan pepet seperti pelafalan pada kata benar, keras, pedas, dan lemah. Dengan demikian, contoh kata nani dieja menjadi n-ana, n-ini, dibaca nani. Metode suku kata. Metode ini diawali dengan pengenalan suku kata seperti babi bu bebo, caci cu ceco, dadi du dedo, dan seterusnya. Suku kata tersebut dirangkaikan menjadi kata-kata yang bermakna, kemudian dirangkai menjadi kalimat yang sederhana. Media pembelajaran membaca dan menulis di kelas 1. Media pembelajaran dalam membaca dan menulis siswa di kelas rendah di SD Negeri 11 Pangkalan Kongsi ini Bapak Ibu menggunakan
Sifat alternatif berupa kartu huruf, gambar, benda konkret, dan bernyanyi. Media kartu huruf. Jadi Bapak Ibu, guru wali kelas 1 ini menggunakan abjad-abjad yang dituliskan pada potongan-potongan dari kertas, karton, maupun papan tipis atau triplek. Dengan menggunakan kartu huruf ini memudahkan guru dalam mengajar karena dapat dipindah-pindahkan. Media gambar. Dari definisi media gambar adalah berbagai peristiwa atau kejadian, objek yang dituangkan dalam bentuk gambar. Guru wali kelas 1 menggunakan media gambar berupa poster pembelajaran dan media gambar yang dibuat oleh guru kelas tersebut. Saat pelaksanaan pembelajaran baca tulis, guru menggunakan belajar sambil bermain dengan bercerita. Guru menggunakan metode cerita bergambar ini karena agar dapat memberikan pengembangan dan peningkatan wawasan siswa dalam menyusun tulisan yang utuh. Media benda konkret. Guru wali kelas 1 ini menggunakan benda-benda yang ada di sekitarnya untuk dieja atau ditulis oleh siswa. Bernyanyi. Membaca sambil bernyanyi merupakan salah satu metode yang digunakan oleh guru kelas 1 SD Negeri 11 Pangkalan Kongsi untuk membuat siswanya menjadi senang agar memudahkan siswa mengingat kata-kata atau kalimat-kalimat yang terdapat dalam bait nyanyian. Perkembangan kemampuan membaca dan menulis di kelas 1. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, kualitas kemampuan membaca dan menulis siswa di kelas 1 SD Negeri 11 Pangkalan Kongsi ini masih tergolong rendah. Hal ini terlihat ketika mereka disuruh membaca dan menulis, masih banyak yang belum baik dalam membaca dan menulis. Dari 25 siswa di kelas, hanya 10 siswa yang bisa membaca dan menulis dengan baik, 11 siswa sudah cukup baik, dan 4 siswa lainnya masih kesulitan dalam membaca dan belum mengenal huruf-huruf abjad dengan baik. Setelah dibimbing dan menggunakan berbagai metode dan media pembelajaran, ada peningkatan dari 2 siswa tersebut. Akan tetapi, 2 siswa lainnya masih sangat rendah keterampilan membaca dan menulisnya. Oleh karena itu, perlu bimbingan yang lebih dari siswa lainnya. Upaya guru dalam mengembangkan kemampuan membaca dan menulis permulaan siswa di kelas 1, antara lain, guru mengondisikan kelas dengan nyaman, membaca nyaring, memberikan pujian, memberikan semangat, dan membiasakan melafalkan huruf bacaan. Faktor pendukung dan penghambat dalam pembelajaran membaca dan menulis permulaan. Faktor yang mempengaruhi kemampuan membaca dan menulis siswa di kelas rendah ini, Bapak Ibu, terdiri dari faktor pendukung dan penghambat, di mana faktor pendukungnya adalah faktor media, metode, kualitas guru dalam mengajar, dan motivasi yang diberikan kepada anak tersebut. Sedangkan faktor penghambat yang ditemukan dalam pembelajaran yaitu antara lain kesulitan siswa dalam membaca dan menulis kata yang mengandung diftong dan digraf. 2. Siswa yang cadel mengalami kesulitan dalam melafalkan R menjadi L sehingga berbeda makna. Contoh, membaca beri menjadi beli. Yang ketiga, media pendukung pembelajaran masih sangat sederhana dan terbatas pada media elektronik. Dan yang keempat, ketidakmampuan guru dalam mengoperasikan perangkat komputer. Upaya mengatasi hambatan dalam meningkatkan kemampuan membaca dan menulis permulaan. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pembelajaran membaca dan menulis permulaan adalah dengan cara guru harus membimbing siswa untuk mengenalkan secara lebih mendalam diftong dan digraf. Yang kedua, solusi mengatasi siswa yang cadel dengan membiasakan mengulang kata yang berfonem R. Yang ketiga, guru memaksimalkan penyampaian materi. Dan yang terakhir, guru mengikuti les komputer agar dalam pembelajaran dapat menggunakan teknologi berbasis IT.
Dari hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan tentang pelaksanaan membaca dan menulis siswa di kelas 1 SD Negeri 11 Pangkalan Kongsi, dapat disimpulkan bahwa kemampuan membaca dan menulis siswa masih tergolong rendah. Dari banyaknya siswa yang berjumlah 25 siswa, hanya 10 siswa yang bisa membaca dan menulis dengan baik. Adapun metode pembelajaran yang digunakan oleh guru dalam mengajarkan membaca dan menulis siswa terdiri dari 3 metode, yaitu metode eja, metode bunyi, dan metode suku kata. Dan media yang digunakan antara lain berupa media kartu huruf, gambar, benda konkret, dan bernyanyi. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Dari hasil observasi dan wawancara mengenai pelaksanaan membaca dan menulis di kelas 1 SD Negeri 11 Pangkalan Kongsi. Jika ada kekurangan atas penyampaian dan tindakan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.